malam saudara-saudara semua dimanapun kita berada. Kita jumpa lagi dalam acara Kalam. Nah, karena masih di bulan Agustus, maka kalamnya pun masih akan seputar topik tentang pahlawan yang saat ini berjuang untuk Indonesia. Kali ini siapa tim medis yang akan kita dengarkan pergumulannya dan refleksi imannya? Nanti kita bisa kenalan sendiri, kita bisa kenalan langsung dengan beliau. Tapi sebelum kita kenalan, yuk kita sama-sama berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan, di bulan Agustus ini kami mengingat kembali perjuangan para pahlawan yang turut memerdekakan Indonesia pada saat itu. Namun saat ini perjuangan para pahlawan ini bukan dalam medan perang, namun perjuangan para pahlawan di Indonesia untuk menjaga kesehatan masyarakat Indonesia. Kami percaya setiap jerih lelah para pahlawan Indonesia ini tidaklah menjadi sia-sia. Setiap yang mereka perjuangkan untuk menjaga nilai-nilai kehidupan yang Tuhan ajarkan sungguh akan benar-benar menginspirasi kami. Kami bersyukur untuk perjumpaan kami dengan beliau yang akan menjadi narasumber pada malam hari ini. Dan kami percaya sharing ini sungguh akan menguatkan dan memotivasi kami di masa-masa perjuangan ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami bersama-sama berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu, saya sudah bersama dengan narasumber kita di kesempatan kali ini. Kalau teman-teman dan semua penasaran, kita kenalan langsung dengan beliau. Kalau melihat dari background-nya itu kayak dosen atau profesor ya. Tapi nanti siapa beliau dan profesinya apa, bekerja sebagai tim medis di bagian apa, bisa kenalan langsung. Monggo, Pak, bisa memperkenalkan diri. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua. Nama saya Dr. Opet Karundeng. Saya di Mata Tirja sebagai penatua, tapi pekerjaan sehari saya adalah sebagai dokter. Saya bekerja sebagai dokter praktek mandiri. Jadi saya bekerja di praktek pribadi di daerah Aji Barang, 20 kiloan dari Purwokerto. Dan memang saya sudah berpraktek di Aji Barang selama 22 tahun, Mas. Memang untuk prakteknya saya full di Aji Barang dari pagi sampai malam, kecuali hari Sabtu malam dan Minggu saya tutup. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau mau tahu lagunya beliau kalau berangkat kerja, itu dari terbit matahari sampai pada masuknya. Berangkat nggak lihat matahari, pulang juga nggak lihat matahari karena jaraknya cukup jauh. Nah, Dok, kira-kira nih sebagai dokter, tim medis di masa-masa pandemi ini kan resikonya tinggi banget ya, tinggi banget. Nah, pernah nggak sih waktu dulu awal-awal pandemi ini ngerasain takut ketika harus praktek sebagai dokter di tempat praktek mandiri? Oh iya Pak Dimas, pada awal-awal malah pastilah semua orang pasti mengalami ketakutan. Dan saya pun pada waktu terjadi awal pandemi, saya ingat pada waktu awal Maret ada suatu ketakutan yang membuat bingung apakah praktek akan jalan terus atau tidak. Secara pribadi saya tidak pernah takut dengan kondisi-kondisi seperti itu. Dan saya tetap bertekad untuk praktek dengan menjaga keamanan. Walaupun informasi waktu itu masih sedikit. Tapi yang menjadi masalah pada awal Maret itu begitu kasus merebak dan pada akhir Maret itu terjadi Banyumas sudah mulai masuk orang dicurigai COVID. Nah, yang jadi masalah, saya kan punya asisten di sana. Itu asisten saya semua menyatakan sepakat untuk tidak mau untuk praktek. Jadi kalau saya mau praktek, saya seorang diri. Dan saya merasa tidak sanggup kalau saya sendirian harus berpraktek. Kemudian saya mulai merenungkan, apakah memang itu keinginan saya itu karena cuma keinginan pribadi, ataukah memang itu apakah Tuhan yang menginginkan saya untuk praktek? Itu di situ mungkin saya mulai bergumul dan saya mulai memikirkan kalau seandainya saya praktek kemudian saya ketularan COVID, saya bisa menulari keluarga. Dan saya harus menyadari usia saya udah di atas 50 tahun. Waktu itu ada beberapa anjuran juga masukan, sudahlah tutup saja dulu.
dengan tidak ada asisten saya yang bersedia untuk membantu saya, dan kemudian kondisinya memang tidak menentu seperti itu, saya kemudian memutuskan untuk prakteknya tutup total. Hal yang tidak pernah dialami. Saya rasa semua orang pasti juga mengalami, nggak pernah tutup total. Saya tutup total, sama sekali tidak praktek. Itu terjadi pada akhir Maret, akhir minggu, akhir bulan Maret. Tadinya saya berpikir akan tutup hanya cuma 3 hari atau mungkin paling lama 1 minggu, tapi ternyata berlanjut. Dan itu mungkin yang menjadi pergumulan pada awal pandemi. Ada ketakutan pasti, tapi yang lebih takut bagi saya adalah kalau sampai seandainya saya menularkan penyakit ini kepada orang-orang yang saya kasihi. Sehingga saya berjuang untuk tidak sampai terkena untuk penyakit ini. Nah, keputusannya ya tutup begitu tadi, Mas. Terima kasih. Ternyata sekalipun tidak takut, untuk diri sendiri yang ditakutkan justru kalau kita menulari keluarganya ya dok. Betul, ya. Saya aja waktu itu takut. Kalau Dokter Robert masih ingat, sebelum COVID ini melanda Indonesia kan saya waktu itu periksa itu. Betul. Periksa batuk. Dok, apa saya kena COVID apa ya dok ya? Sebelum masuk ke Indonesia saya udah takut duluan. Ya Bapak Ibu, itulah sharing ketakutan seorang dokter yang harus berjuang di masa-masa pandemi ini. Karena beliau juga punya keluarga dan juga punya anak-anak yang harus tiap hari dijumpai gitu. Nah, ini ketakutan yang mungkin tidak semua orang rasakan. Nah, dengar-dengar nih dok, kan sekarang sudah buka praktek lagi ya. Akhirnya setelah beberapa bulan tutup, berapa bulan ya itu? 3-4 bulan ya? Betul. Nah, setelah sekian lama tutup akhirnya bisa buka kembali, padahal situasinya masih seperti ini. Tentu ini menjadi pertanyaan bagi kita. Apa yang membuat Dokter Robert ini tetap berani, tetap mau untuk membuka praktek? Apa yang menginspirasi dan memotivasi Dokter Robert untuk kembali membuka praktek di tengah situasi yang belum sepenuhnya kondusif, dok? Ya, baik Mas. Jadi pada waktu awal itu sebenarnya yang menjadi beban pribadi saya adalah bagaimana pasien-pasien yang setiap bulan harus kontrol dan mereka harus mendapatkan obat rutin seperti penyakit paru-paru yang kayak kena TBC atau flek atau penyakit jantung, hipertensi. Mereka semua mendapatkan obat rutin. Kalau saya tutup total, apa yang harus saya lakukan untuk mereka? Itu menjadi beban pikiran. Saya terus terang untuk 1 minggu awal masih bisa menahan diri untuk tidak memikirkan itu. Tapi masuk minggu 2 saya berpikir bagaimana dengan mereka ya kalau seandainya mereka kesulitan mencari pengobatan atau mencari obat. Kemudian saya mencoba carikan solusi. Saya pasang di sana nomor WhatsApp saya. Saya pasang nomor WhatsApp jadi mereka bisa kontak ke saya. Kapanpun mereka hubungi saya siap sedia. Dan saya mencoba membantu dengan memberikan resep lewat WhatsApp itu. Jadi pasien-pasien yang biasa rutin mereka tetap mendapatkan pertolongan. Tapi masuk berikutnya, apabila pasien-pasien itu ada keluhan, saya kesulitan. Ini keluhan itu karena penyakit baru atau ada yang lain? Karena saya tidak meriksa, hanya dapat informasi secara tertulis di dalam WhatsApp. Ini yang menjadi masalah. Kemudian saya coba mencari jalan keluar. Masuk minggu kedua setelah tutup total, saya memikirkan bagaimana caranya supaya mereka tetap bisa terpantau dan tetap dapat obat yang mungkin mereka kesulitan. Jadi ada beberapa pasien yang walaupun sudah dapat resep, mereka kesulitan mencari obatnya. Dan mulailah saya mencari perawat yang berani untuk ikut maju bersama saya untuk praktek tetap online, tapi kita menyediakan beberapa terapi. Nah, di situ ternyata ada satu perawat yang berani, saya ajak. Mulailah saya tetap untuk membuka, tapi menyediakan pengobatan saja, tetap untuk dipantau oleh asisten saya. Karena kalau saya memunculkan diri di sana, mereka pasti akan minta untuk diperiksa. Padahal waktu itu belum ada kejelasan bagaimana virus ini menular, belum ada protokol-protokol yang sekarang. Nah, saya mencoba menggunakan sistem seperti itu selama 1,5 bulan. Setelah maju perkembangannya, kita makin tahu protokol-protokol makin jelas, ada alat-alat pelindungan diri APD yang sudah diterangkan, kita makin mengerti kan. Saya mau memikirkan bagaimana mengatasi kondisi-kondisi pasien yang kelihatannya
mereka kesulitan untuk diobati karena tidak bertemu. Jadi sebenarnya kalau mereka mengeluh, contohnya mereka mengeluh sesak. Pada saat saya berhadapan dengan kondisi kata sesak, saya berpikir mungkin paru-parunya, mungkin jantungnya, mungkin lambungnya, atau mungkin yang lain. Nah, bagaimana kalau saya tidak memberikan obat untuk sesak itu? Iya. Sulit sekali. Takutnya malah salah ya. Salah biasanya. Nah, kemudian saya mulai berpikir, saya bergumul, Tuhan bagaimana caranya untuk bisa membantu orang-orang seperti ini? Orang-orang yang mungkin tidak kena COVID, tapi mereka harus jadi korban gara-gara COVID ini. Nah, akhirnya saya mencoba bergumul, saya berdoa, saya bertanya apa Tuhan mengizinkan untuk saya praktek. Karena saya mengambil kesimpulan pada waktu itu, kalau saya memang harus berhenti, memang Tuhan menghendaki begitu. Karena saya mestinya mau berani untuk tetap praktek, tapi ternyata sekeliling saya tidak mendukung. Tapi saat ini saya bertanya, apakah memang sudah Tuhan izinkan untuk praktek? Sehingga akhirnya saya mencoba untuk bertanya, untuk meminta petunjuk dari Tuhan. Nah, ini agak mungkin sedikit, semoga sih tidak kurang ajar Pak Dimas. Saya meminta kepada Tuhan petunjuk, bahwa saya percaya bahwa Tuhan kita begitu ajaib. Tuhan mampu menjawab semua doa kita dan mau mendengarkan seluruh keluhan doa kita. Saya berdoa, jikalau Tuhan memang menghendaki saya untuk kembali berpraktek karena kondisinya demikian, saya minta petunjuk bahwa satu, agar istri dan ibu saya mendukung, karena kondisinya mereka yang kalau seandainya terjadi dengan apa-apa, mereka akan jadi korban. Iya, gitu kan? Betul. Saya minta petunjuk itu. Terus kedua, saya minta petunjuk dan dorongan supaya ada orang yang memotivasi saya untuk ya betul harus praktek. Ketiga, pada saat itu APD begitu mahal. Saya kesulitan untuk mendapatkan APD yang untuk praktek, dan biaya yang harus dikeluarkan mungkin banyak. Ditambah lagi yang harus dilakukan adalah mencari APD-nya itu kesulitan di mana, gitu kan? Nah, saya minta supaya kalau Tuhan mengizinkan saya praktek, saya minta dipenuhi semua kebutuhan-kebutuhan itu. Dan yang keempat adalah kalau memang Tuhan mengizinkan, berarti saya akan mendapat dukungan dari asisten-asisten saya. Jadi mereka akan datang sendiri tanpa saya minta. Mereka menyatakan bahwa mereka bersedia untuk praktek bersama saya. Itu saya minta. Satu hal yang ada beberapa hal mustahil, seperti misalkan untuk pemenuhan APD, saya sampai cerita ke istri saya lagi minta berdoa nih sama Tuhan. Kalau Tuhan memang mengizinkan saya praktek lagi, saya minta Tuhan mencukupkan kebutuhan APD. Saya butuh baju hazmat, saya butuh mungkin face shield, saya butuh masker, saya butuh hand sanitizer. Yang pada saat itu bantuan itu semua datangnya hanya bantuan untuk itu. Padahal pada saat itu kan kita tidak praktek, kita tidak punya dana untuk beli semacam itu, dan besar sekali. Saya mencoba mengumpulkan satu saja waktu itu, termogan saja biayanya belinya 1,5 juta waktu itu. Begitu cukup mahal, belum yang lain-lain, butuh tensimeter digital dan lain-lain. Nah, singkat cerita, ternyata pergumulan itu dalam 1 minggu dijawab Tuhan. Saya minta pendapat istri saya, ibu saya, mereka menyatakan bahwa tidak masalah kalau seandainya saya praktek. Satu jawaban dari Tuhan. Nah, terus kemudian yang kedua, saya minta dorongan motivasi. Saya bertemu dengan beberapa teman pada waktu acara di gereja untuk persiapan ibadah atau acara apa saya agak lupa, karena ini terjadi pada waktu April ya, akhir minggu April, dan kemudian di situ ada Bu Sarlina kalau melihat muka ingat. Terus kemudian ada Dr. Tan Inwan, terus ada lagi Pak Sulis. Ini aneh tapi juga ternyata nyata. Di situ saya didorong mereka, ayo dok praktek lagi. Mereka mengatakan itu seolah itu ada suatu perintah dari Tuhan yang mengatakan demikian. Saya cuma tersenyum. Terus kemudian apa kendalanya, katanya mereka tanya. Saya nggak punya beberapa perlengkapan. Itu Bu Sarlina ngomong, saya punya face shield itu buat dokter saja. Saya dikasih 1 face shield sama Bu Sarlina. Makasih Bu Sarlina. Itu memotivasi saya bahwa saya dapat face shield. Saya seolah mendapat jawaban dari Tuhan. Itu awal minggu ya, kalau hari Minggu. Hari Minggu, soalnya ada acara hari Minggu. Nah, ini Tuhan menjawab dalam 1 minggu ini full.
Jadi begitu hari Minggu saya dapat face shield, terus kemudian pada hari Minggu itu aneh juga, kenapa Pak Sulis begitu bersemangat, bahkan dia bilang kalau seandainya saya tidak ada yang membantu, dia bersedia membantu untuk praktek. Saya nggak tahu guyonan atau benar, tapi saya ketemu serius. Dan itu memotivasi saya. Kalau seandainya tidak ada yang membantu, Pak Sulis akan mendukung saya dalam praktek. Saya berpikir dalam hati begitu. Terus Pak Sulis minta izin ke Dokter Taniman, mau ngajak saya ke rumah sakit. Padahal saya nggak meminta. Tapi Pak Sulis itu bersemangat sekali untuk mengajak saya ke rumah sakit Sinar Kasih untuk menunjukkan, ini loh praktek new normal yang diperlukan. Apa saja yang harus dilakukan. Itu semua dicontohkan Pak Sulis. Bagaimana pakai hazmatnya, bagaimana pakai perlengkapannya, dan sarana prakteknya. Itu semuanya saya juga tidak tahu Pak Sulis dapat inspirasi dari mana, tiba-tiba membawa saya ke Sinar Kasih untuk menjelaskan itu semua. Ada fotonya Dokter Robert pakai baju astronot itu ya? Betul. Itu setelah pakai hazmat itu. Nah, nanti kalau mau lihat ini gambarnya ini. Itu dikasih tahu oleh Pak Sulis. Ini loh, kalau praktek itu begini-begini. Nah, itu yang saya lihat bagaimana Tuhan menjawab. Yang nomor 2, bahwa ada dorongan, ada motivasi yang seolah-olah begitu nyata. Saya juga aneh, hari itu tidak ada rencana untuk ke Sinar Kasih, tapi bisa digotong oleh Pak Sulis ke Sinar Kasih. Nah, itu mungkin yang kedua. Yang ketiga, ini begitu ajaib. Saya kesulitan ABD. Pada hari Selasa atau Rabu, saya lupa, saya dapat kiriman dari tim peduli kasih yang dari Lafrin sama Hindra. Nah, ada permintaan dari saya, mereka mengirimkan baju hazmat, ada 4 style baju hazmat, ada face shield yang bagus, saya rasa surat apa yang mahal kalau kita beli itu dari di luar negeri, dan ada kacamata. Itu tiba-tiba dikirimkan. Saya terus terang pada waktu menerima itu sampai bersemili, karena jawaban Tuhan itu begitu nyata. Ini saya penuhkan segala keperluannya gitu. Dan hari Rabunya malamnya saya dapat WA dari WhatsApp ID. Mereka menyatakan untuk dokter praktek mandiri kita berikan bantuan, dikasih baju hazmat lagi, dikasih face shield. Wah, ini udah lebih dari cukup. Dan memang saya perlukan adalah nggak cuma satu, karena saya punya asisten. Mereka harus dikasih hazmat juga, mereka harus dapat face shield juga, dan keperluan-keperluan lain. Dan itu dipenuhi sampai hari Rabu atau Kamis itu. Semua sudah hampir tercukupkan. Terus masih ada lagi, saya pengen cari tensimeter digital. Waktu saya dapat dari online, tapi pada waktu saya keliling Purwokerto untuk mencari tensimeter digital itu, saya datang ke toko alat medis. Aneh di situ, mereka menyatakan, saya tanya, ada masker? Ada. Masker itu waktu itu mahal, masker medis ya. Itu satu box itu mencapai 250.000 kalau tidak salah, dan jual lebih. Nah, pemilik toko ini bilang, tapi untuk dokter yang praktek mandiri itu ada kebijaksanaan dari pabrik, mereka bersedia membantu dengan memberikan satu box hanya 75.000. Dan syaratnya cuma memberikan surat keterangan bahwa betul-betul praktek secara mandiri. Dan itu ternyata saya dapat 2 box. Harga masker yang cukup mahal ternyata saya diberikan oleh Tuhan, ternyata kemudahan-kemudahan itu, dan beberapa lagi yang lain. Ini sepertinya membuat dalam 1 minggu itu menjadi jawaban bahwa sudah, saya melihat bahwa kamu harus praktek, sudah tak cukupi semua. Cuma saya masih satu lagi bingung mengatakan petunjuknya. Saya masih membutuhkan petunjuk bahwa kalau memang saya harus praktek, saya perlu asisten. Saya pengen asisten saya menyatakan bersedia untuk membantu saya praktek. Dan kebetulan itu akhir dari bulan puasa, jadi menjelang Lebaran, saya suka bagi-bagikan THR. Dan pada waktu membagi THR, saya ceritakan, saya pribadi akan berpraktek lagi. Apakah ada yang bersedia untuk membantu saya? Dan saya tidak ingin memaksa, tapi harus datang dari ketulusan mereka. Karena saya tidak ingin kalau nanti terjadi sesuatu, entah ketularan, penyakit, segala macam, kemudian jadi disalahkan. Dan ternyata semua menyatakan mendukung. Itu aneh bin ajaib ya, ketika banyak orang ketakutan untuk membantu dokter, ini justru orangnya malah menawarkan diri. Wow,
keren, saya dengernya aja merinding. Ini inspirasi atau ini semacam apa namanya semacam suatu petunjuk dari Tuhan yang begitu jelas, dan saya menyatakan bahwa itu oke, akhir Lebaran, selesai habis Lebaran, hari Senin kita akan praktek, dan mulai sejak itu saya praktek lagi, tapi dengan protokol yang sesuai dengan petunjuk dari Departemen Kesehatan. Saya tidak ingin membuat lelah asisten saya dan diri saya, sehingga saya praktek hanya pagi, Pak Dimas. Saya praktek hanya pagi, dari pagi sampai siang. Dan itu pun dengan protokol-protokol yang ketat. Saya tidak ingin saya praktek kemudian ya saya aman, tapi pasien tidak aman. Betul. Jadi saya usahakan pasien yang datang saya istilahnya berikan pendaftaran dulu, dan mereka tidak boleh bergerombol di dalam tempat praktek. Itu beberapa yang harus saya lakukan. Apa yang kita lakukan itu pelayanan kita pun harus mendatangkan nilai-nilai kehidupan. Jangan sampai apa yang kita lakukan justru mencelakakan orang lain ya Dok ya. Betul. Niatnya justru melayani, niatnya baik, tapi justru mencelakakan orang lain, itu justru bukan pelayanan. Nah, itu sebuah hal yang sangat menginspirasi beliau, sehingga beliau akhirnya hari ini sudah mulai praktek kembali karena ada beberapa inspirasi dari Tuhan yang diwujud nyatakan melalui kehadiran sahabat-sahabatnya. Sungguh sebuah inspirasi yang menguatkan kita semua. Ada pengalaman iman yang mau dibagikan nih Dok untuk teman-teman selama masa-masa praktek ini? Ya, mungkin dari yang saya alami tadi, yang saya ceritakan tadi, itu menjadi pengalaman iman bagi saya. Betul. Dan yang mungkin bisa dijadikan kesimpulan ternyata bahwa Tuhan ternyata tidak tinggal diam dalam pergumulan kita, apapun masalah kita, apapun yang harus kita hadapi, ternyata Tuhan turut campur, dan kita tinggal sebenarnya datang kepadanya, minta dan menyerahkan semua permasalahan kita. Nah, cuma saya melihat bahwa memang kita harus peka juga. Dari pengalaman itu saya melihat bahwa kita harus tahu kapan Tuhan bilang stop, kita harus stop, dan kapan Tuhan bilang maju, kita harus maju. Dan ini dibutuhkan hubungan pribadi yang dekat tentunya, dengan kita selalu berdoa dan mendengarkan firman-Nya, begitu Pak Dimas. Ya, berarti kata kuncinya tadi kita dapatkan kepekaan di dalam mencoba mengerti maunya Tuhan itu apa untuk kita ya. Betul Pak Dimas. Ya. Lalu memang saya juga mengambil suatu berkat dari apa yang pernah saya dapatkan dalam saat teduh pribadi. Di situ saya mendapatkan satu kisah yang menarik. Ayat firman Tuhannya pada waktu diambil dari Yohanes 5 ayat 15. Ya, yuk kita Yohanes baca. 15 ayat 5. Nah, kita baca sama-sama ya. Yuk kita baca. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi dari firman Tuhan itu diilustrasikan ada seorang murid piano, murid piano. Dia bermain musik dan kemudian ditemani oleh gurunya. Nah, pada saat kita bermain piano sebagai murid, kita bisanya cuma apa? Kalau saya cuma paling do re mi fa sol la si do, begitu ya. Kalau lagu-lagu yang sederhana gitu. Tapi dengan guru yang sudah jago itu, kemudian melodi yang sederhana itu bisa dirubah menjadi suatu lagu yang indah. Betul. Dan hidup kita dikatakan dari firman itu seperti itu. Hidup kita lebih banyak bukan solo, tapi hidup yang duet dengan Tuhan. Nah, kalau teman-teman dan pemirsa penasaran dengan apa yang dimaksud duet dengan Tuhan, dan tadi Dr. Robert mengatakan hidup itu ya duet dengan Tuhan, dan beliau mempermudahkan dengan ilustrasi bermain piano. Yuk kita sama-sama lihat videonya seperti berikut. Ya, bisa. Ya.
kita tadi sudah melihat seorang anak kecil yang bermain piano bersama gurunya. Itulah yang tadi dimaksud oleh beliau, duet bersama Sang Allah. Dan dari video tadi saya juga ingin berbagi perspektif teologi juga, yaitu seringkali kita punya pandangan tuh do the best and God do the rest. Sering banget dulu dengar istilah ini. Lakukan yang terbaik dan Tuhan akan mengerjakan sisanya. Kelihatannya baik, kelihatannya keren, tapi sebenarnya perspektif teologi yang seperti ini justru mengecilkan Allah dan justru membesarkan kita. Karena apa? Kita merasa kita yang bisa melakukan yang terbaik. Allah itu nanti sisanya. Masa iya sih Allah justru melakukan sisanya? Justru yang ada, kita itu yang melakukan sisa-sisa pekerjaan Allah, karena Allah sudah sebelumnya melakukannya terlebih dahulu untuk kita. Kalau kita tadi lihat, beliau bisa praktek kembali, itu karena pekerjaannya siapa? Pekerjaan Allah. Siapa yang memberikan baju hazmat? Allah. Siapa yang menghadirkan teman-teman dokter dan juga perawat? Allah. Jadi sebelum beliau tadi berpraktek, Allah sudah terlebih dahulu mengerjakan pekerjaannya. Karena memang praktek itu pekerjaannya Allah ya dok ya, bukan pekerjaannya dokter Robert. Jadi dari sini saya mau mengajak kita untuk mengganti slogan kita dari do the best and God do the rest menjadi do the best as we can and let God do the best. Lakukan yang terbaik yang kita bisa dan percaya bahwa Allah senantiasa juga melakukan yang terbaik. Tanpa kita melakukan, Allah sudah jauh lebih dahulu melakukannya. Jadi seperti gambaran piano tadi, itulah kehidupan kita, pekerjaan kita, apapun profesi kita, Allah sudah lebih dahulu melakukannya untuk kita. Jadi kalau sekarang Dr. Robert bisa praktek itu, bangga nggak sih? Ya, kalau seandainya saya harus mengatakan bahwa saya mampu melakukan segala sesuatu, sebenarnya tidak. Nah, Tuhan yang membuat segalanya menjadi seperti itu. Jadi kalau saya cuma bisanya membuat suatu pekerjaan yang sebenarnya lah sepele begini, Tuhan yang menyempurnakan, Tuhan yang membuat suatunya jadi lebih indah. Itu suatu karya Tuhan dan bukan karya saya. Sehingga saya tidak bisa mengatakan bahwa apa yang saya kerjakan itu suatu bentuk apa yang luar biasa, tidak. Saya percaya kita semua mampu untuk melakukan begitu. Dan Tuhan bisa berkarya melalui kita semua. Nah, itu yang tadi dimaksud do the best as we can and let God do the best. Ternyata beliau sebagai dokter yang kalau kita lihat, wih berani nih praktek di masa pandemi. Beliau justru nggak bangga kok, karena yang bisa bikin aku praktek ya Tuhan. Ketika aku bisa ngobatin pasien, itu ya pekerjaannya Tuhan. Jadi dari sini kita bisa bersama-sama mengerti, inilah kehidupan duet bersama dengan Allah secara langsung. Tadi kalau kita lihat apa yang membuat Dr. Robert terinspirasi, itu kelihatannya kan kehadiran teman, ketersediaan APD, dukungan dari keluarga. Ya itulah pekerjaan Tuhan yang telah diberikan di dalam diri seorang dokter untuk berkarya di masa-masa pandemi ini. Jadi jika beliau sekarang bisa praktek, itu karena memang Tuhan yang mengutus beliau untuk melayani orang-orang yang saat ini memang sedang membutuhkan pelayanan di bidang kesehatan. Nah, kira-kira nih dok, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman sejawat, teman-teman tim medis? Ya, berkaitan dengan apa yang saya dapatkan itu tadi dibagikan oleh Pak Dimas, saya mesti membagikan bahwa sebenarnya apa yang bisa kita kerjakan itu karena Tuhan yang memampukan kita. Betul. Dan firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 5 tadi bagian B-nya bagus sekali. Saya harus mengatakan bahwa di luar Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Jadi kalau kita mampu melakukan ini dan itu, semua itu karena pertolongan Tuhan. Di luar Tuhan kita sebenarnya nol besar, tidak bisa berbuat apapun. Coba kalau cuma sendirian main piano solo, tidak mungkin. Nah, yang harus saya bagikan sebenarnya, mungkin saya harus mengatakan Pak Dimas bahwa yang saya kerjakan itu hanya kecil. Kalau saya diberikan kemampuan untuk tetap praktek dan bisa untuk mengerjakan ini dan itu pekerjaan Tuhan. Dan saya rasa lebih banyak lagi yang bekerja lebih
hebat dari saya. Karena saya cuma sekedar praktek mandiri, dan orang yang datang pun paling cuma orang yang mungkin orang OTG, orang tanpa gejala, atau yang baru sakit, bisa jadi COVID mungkin bisa. Tapi saya tidak merawat pasien COVID. Jadi saya harus mengangkat topi untuk teman-teman sejawat saya yang mereka di rumah sakit berjuang. Nah itu mungkin saya kalau seandainya harus membagikan ataupun memberikan semangat dan motivasi untuk tetap melakukan yang terbaik seperti dalam firman Tuhan di dalam Kolose tadi Mas ya, lakukan terbaik seperti untuk Tuhan. Itu mungkin harus kita kerjakan, bahwa kita mengerjakan selalu yang terbaik seperti kita kerjakan untuk melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia belaka. Dan kedua, sebenarnya yang kita kerjakan ini tidak akan selamanya. Saya percaya bahwa badai ini pasti akan berlalu. Ada masa di mana kita akan mengakhiri semua pertandingan ini. Dan biarlah jangan menyerah. Jangan putus asa. Karena masa depan sungguh ada. Dan harapan tidak pernah hilang. Itu dikatakan di dalam Amsal ya Pak Dimas ya. Dan yang terakhir mungkin tetaplah percaya dan tetaplah mengandalkan Tuhan dengan yakin bahwa Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Begitu Pak Dimas. Iya. Selamat berjuang ya teman-teman tim medis. Salam hormat kami juga ya. Dari tempat ini sungguh kami menaruh hormat besar untuk teman-teman dokter yang saat ini berjuang merawat pasien COVID dan bersinggungan langsung. Sungguh Tuhan yang akan senantiasa menyertai perjuangan teman-teman yang saat ini sedang berjuang, dan jerih lelah kalian tidak akan pernah sia-sia. Yuk kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa mendengarkan sebuah kesaksian yang sungguh menginspirasi kehidupan kami. Kami mendengarkan kesaksian langsung dari seorang dokter yang tengah mencari kehendak Allah di masa-masa pandemi, dan Tuhan menjawab pergumulan beliau dengan cara-cara yang tidak terduga. Tuhan mengizinkan beliau untuk terus menjalankan tugas pelayanannya di prakteknya di Aji Barang. Kami saat ini juga berdoa Tuhan untuk teman-teman sesama tim medis yang berjuang dimanapun mereka berada. Tuhan yang senantiasa menyertai perjuangan mereka, Tuhan yang memelihara kehidupan keluarga yang harus ditinggalkan demi merawat masyarakat yang saat ini tengah berjuang, dan Tuhan yang akan memampukan mereka untuk menjalankan tugas dan panggilan mereka dengan sebaik mungkin. Karena kami bersama percaya bahwa pekerjaan profesi sebagai tim medis itu adalah panggilan yang mulia dari Tuhan. Sungguh ketika teman-teman kami disumpah menjadi dokter dan juga tim medis yang lain, Tuhan sendiri yang memanggil mereka. Dan kami percaya ketika Tuhan yang memanggil mereka sebagai tim medis, Tuhan sendiri yang akan memampukan mereka dan memberikan mereka pengharapan untuk berjuang di tengah-tengah masa yang cukup sulit ini. Dan kami percaya Tuhan sedang berkarya untuk memulihkan dunia ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami menyerahkan kehidupan kami dan kehidupan rekan-rekan tim medis yang lain. Amin. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya. Terima kasih ya Dr. Robert untuk kesempatan sharingnya. Sampai jumpa.